Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam idza su'ida al-khatibu 'ala al-minbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansuruhum ala iqamatid din. Ya Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibu fi sirri wa najwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada yang kami hormati Bapak Kapolres Lamongan beserta jajarannya, kepada yang kami muliakan para alim ulama, pun demikian ma'asyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Tiada kata yang paling indah di pagi yang agak sedikit mendung ini, di Idul Fitri yang penuh kebahagiaan, melainkan rasa syukur yang tiada terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membesarkan Asmaul Husna tabaraka wa taala, memujinya serta mengagungkan syiar-syiarnya di hari yang penuh berkah ini. Dan dengan mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala,
merupakan salah satu indikator ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka sungguh itu adalah bagian dari bentuk ketakwaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga semangat dalam menyambut Idul Fitri kali ini senantiasa menggelayut dalam sanubari kita, yang selanjutnya akan membangkitkan keimanan kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, beramal soleh, serta menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kalaulah kita perhatikan perjalanan manusia di atas muka bumi ini, niscaya kita akan rasakan begitu cepatnya masa ini berlalu, begitu lekasnya masa ini bergulir. Seakan baru kemarin sore kita menyambut awal Ramadan dengan gegap gempita, dan tak terasa saat ini kita sudah berpamitan dengannya. Dan seakan baru kemarin sore kita melayani tamu agung bulan Ramadan nan suci, tapi tanpa disangka hari ini dan saat ini kita sudah berada di pembuka bulan Syawal. Maka sejatinya seperti inilah hakikat waktu. Terasa lama kita menunggu dan menanti, dan begitu cepat dan lekas bagi siapapun yang menikmati dan bagi siapapun yang menyaksikannya. Sebab perjalanan waktu ini tidak akan ada satupun di antara kita yang mampu untuk menghentikannya, dan roda kehidupan manusia tetap akan bergulir sekalipun kita semua sudah meregang nyawa. Oleh karena itu, ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalaulah kita perhatikan lagi bahwa hari demi hari yang sudah berlalu dari kehidupan kita ini sejatinya telah memangkas jatah usia yang Allah SWT berikan kepada kita. Kalaulah kita renungkan lebih dalam bahwa pekan demi pekan yang selama ini membersamai kita sejatinya semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita. Dan kalaulah kita perhatikan lebih dalam lagi bahwa lekasnya dan cepatnya roda kehidupan manusia ini mengindikasikan dekatnya masa dan era ini dengan datangnya akhir zaman. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman." Hari kiamat tidak akan mungkin bisa terjadi hingga akhirnya kita merasakan zaman semakin dekat, waktu semakin lekas dan cepat untuk bergulir. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kemudahan demi kemudahan agar kita mampu untuk memproduktifkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita di sisa usia saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara solusi utama dan hal yang paling pertama agar kita mampu memproduktifkan hari-hari yang begitu penting sisa usia kita di atas muka bumi ini adalah dengan memperbanyak muhasabah, dengan memperbanyak introspeksi diri kita. Karena sesering mungkin kita bermuhasabah, maka akan memudahkan hisab kita nantinya di akhirat. Oleh karenanya seorang ulama besar, Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menuturkan, salah satu di antara sebab dimudahkannya hisab kita di dunia, salah satu di antara sebab dimudahkannya hisab nanti kita di akhirat, manakala seorang hamba senantiasa mengevaluasi diri, bermuhasabah, dan terus-menerus mengaudit setiap perkataan, setiap ucapan, dan setiap perbuatannya selama di dunia. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, jangan tunda-tunda lagi kita untuk selalu bermuhasabah, dan jangan sampai kita abaikan untuk selalu mengevaluasi diri di sisa usia kita di dunia ini. Maka di sisa usia kita ini, jadikanlah Ramadan yang sudah kita lepas kepergiannya menjadi madrasah
yang senantiasa melatih diri kita, menempah diri ini untuk selalu berkarya, untuk selalu menghamba kepada Allah, untuk selalu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan agar kita selalu istiqomah di atas ketaatan sekalipun kita sudah berpamitan dengan tamu agung bulan Ramadan. Karena bisa jadi Ramadan yang sudah berlalu menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, dan bisa jadi Ramadan kemarin adalah kesempatan terakhir bagi kita semua untuk menahan lapar dan dahaga, dan bisa jadi Ramadan tahun ini yang sudah kita tinggalkan barusan menjadi kesempatan terakhir kita sholat tarawih bersama dengan keluarga dan teman-teman kita. Dan bisa jadi jamaah dirahmati Allah, Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita bisa bersimpuh, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, mudah-mudahan yang terakhir inilah mampu mengejar ketertinggalan amalan kita dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba di atas kebaikan. Mudah-mudahan yang terakhir ini akan mampu menjangkau amalan-amalan saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang terakhir ini, seandainya ini adalah Ramadan terakhir untuk kita semua, menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berkesan di hati, Ramadan yang paling terasa indah dalam kehidupan kita, menjadikan ini adalah catatan yang paling spesial dalam lembaran catatan amalan panjang kita di dunia. Dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan yang paling spesial dari kita semua sebagai seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari bahwasanya setiap ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan mungkin bisa lepas dari kehidupan kita selama nyawa masih di kandung badan. Amal ibadah yang kita tunaikan tidak akan jauh dari kehidupan manusia selama ajal dan kematian belum menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau selama engkau di dunia kepada Rabbmu, karena tidak ada garis finish, tidak ada masa pemberhentian kita beribadah hingga al-maut, hingga al-yakin dan kematian itu menjemput kita semua. Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari hal ini, marilah kita renungkan, marilah kita lihat dengan seksama diri ini bahwasanya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu jangan sampai terputus dengan putusnya hubungan kita dengan Ramadan tahun ini. Maka janganlah kebersamaan kita dengan bulan Ramadan yang berakhir menjadikan berakhir pula ibadah dan amal soleh kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Karena ayat demi ayat yang selama ini menemani kita di bulan Ramadan itu juga ayat yang sama kita baca di bulan ini dan hari-hari yang lain. Pun demikian sholat malam yang kita rutinkan selama di bulan Ramadan itu juga sholat malam yang sama bisa kita tunaikan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Maka janganlah kita termasuk di antara orang-orang yang paling buruk, kata para ulama, manakala ia hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan saja. Para ulama mengatakan bitsal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia bukan karena tampangnya yang jelek, tapi seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan saja. Ia hanya menjadi hamba musiman, bukan menjadi hamba robbani yang senantiasa bersimpu beribadah hingga detik-detik kematiannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua agar senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, dan semoga ini menjadi persembahan terbaik
selama kita hidup di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani saat ini tentunya tidak luput dari prahara. Kehidupan manusia akan selalu penuh dengan lika-liku. Ada duka dan kesedihan, kadangkala ada kesenangan dan suka, ada kalanya nikmat dan kadangkala musibah, ada kalanya himpitan ekonomi atau mungkin barangkali dilapangkannya rezeki, ada kalanya keberuntungan dalam bisnis kita, dan kadang pula kebuntungan dan kerugian dalam usaha kita. Seperti inilah roda kehidupan manusia yang kita jalani. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan manusia ini tidak bisa dilepaskan dari lika-liku dan dinamika kehidupan yang selalu berputar dan berubah-ubah, maka yakinlah bahwasanya kehidupan ini adalah aset yang paling berharga bagi kita untuk membekali diri kita guna mengarungi perjalanan panjang nanti di akhirat. Maka jadikanlah sisa hidup kita saat ini di atas muka bumi ini sebagai modal yang paling utama untuk mengarungi perjalanan yang tentunya lebih panjang, lebih lama daripada jatah usia yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai dengan capaian, dengan target utama kita hidup di dunia, yaitu kebahagiaan yang kekal nanti di jannah. Dan jangan sampai kita silau di atas muka bumi ini dengan kebahagiaan sesaat di dunia yang fana ini. Meski demikian jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menggariskan bahwa di balik kehidupan yang kita jalani ini pasti kita akan jumpai berbagai ujian. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala benci dan ingin menghinakan kita. Karena sejatinya kehidupan dunia ini adalah ladang ujian bagi kita semua. Karena sejatinya kehidupan di atas muka bumi ini adalah ajang bagi setiap manusia untuk ditempa dengan berbagai balak dan ujian darinya. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang bijak, janganlah kita risau, jangan pula kita kecewa, dan jangan sampai kita berkecil hati. Meskipun dunia ini penuh dengan ujian, ingatlah bahwasanya kesedihan yang kita dapatkan di dunia ini tak akan berumur panjang. Sebagaimana kebahagiaan di atas muka bumi ini yang kita dapatkan hanya bersifat sementara. Karena selama kita hidup di dunia ini tidak ada yang namanya kebahagiaan abadi, sebagaimana pula tidak ada kesengsaraan sejati. Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hal ini semakin memperkuat, mengindikasikan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini amat begitu singkat dan pendek. Bahkan usia kita di dunia ini tak sepanjang masa penantian kita di alam kubur. Karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sangat panjang yang tidak terhingga. Bahkan satu hari di kampung akhirat itu setara dengan 50.000 tahun dengan kehidupan kita di dunia. Maka kita bisa melihat dan membayangkan begitu pendeknya kehidupan kita di dunia. Lantas apa yang kita kejar di sini? Di mana kehidupan kita di dunia tidak ada yang sebanding, hanya sepersekian ribu saja dari masa dan hari-hari nanti di kampung akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sunnatullah yang tidak mungkin bisa ditolak, sebagaimana sunnatullah yang tidak mungkin bisa terelakkan. Meskipun demikian, banyak di antara kita kaum muslimin lalai dengan peringatan diri dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Banyak di antara kita yang lebih mengejar obsesinya untuk meraup cuan dan pundi-pundi keuntungan dunia
lain mereka merupakan kebahagiaan hakiki di jannah nantinya. Dan ini sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Meski demikian, prediksi Al-Qur'an 14 abad yang lalu akan berulang terus setiap masa. Manusia lebih mengejar obsesinya kehidupan dunia, sedangkan akhirat sejatinya khairu abqa, itu lebih afdol, lebih mulia, dan itu lebih kekal dan abadi daripada kebahagiaan dunia sesaat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka seakan-akan lalai bahwasanya seberat apapun ujian kita di dunia tak akan mampu bisa menyaingi beratnya detik-detik kematian yang akan kita hadapi. Seakan mereka lupa bahwasanya ujian terberat kita di dunia ini bukan himpitan ekonomi, tapi sejatinya ujian terberat yang akan kita hadapi adalah masa-masa di mana kita akan mengakhiri perjalanan panjang kita dunia. Seakan mereka abai bahwasanya kematian adalah sebuah keniscayaan, seakan mereka tak peduli bahwasanya kematian akan datang secara tiba-tiba. Padahal bilalah kematian itu akan menjemput kita, wallahi demi Allah, sungguh tidak ada satupun di antara kita yang mampu bisa menghindar darinya. Bahkan seandainya ajal itu menghampirinya, sungguh tak ada satupun di antara kita yang mampu bisa menolaknya. Bahkan seandainya ajal itu tiba hari ini, tak ada satupun di antara kita yang bisa memajukan atau mengakhirkan. Maka marilah kita harus sadar diri. Marilah kita jaga keimanan, keislaman yang terpati kuat di dalam hati kita hingga darah penghabisan. Dan jaga pula akidah yang lurus ini hingga ajal dan kematian akan menghampiri kita. Ingatlah jamaah dirahmati Allah, kematian yang akan kita hadapi ini bukan hanya sekedar jiwa meninggalkan raga. Ajal yang akan kita hadapi bersama itu bukan hanya sekedar berhentinya denyut nadi kita. Dan maut yang akan kita hadapi bersama juga bukan hanya sekedar menutup kisah nyata dalam lembaran dunia semata. Tapi ingatlah bahwasanya kematian itu sangat mengerikan. Kematian itu benar-benar amat menakutkan, dan ajal itu benar-benar amat menyakitkan. Marilah kita tengok dan kita rasakan bagaimana Rasulullah SAW di detik-detik kematiannya merasakan begitu beban berat yang harus ditanggung ketika merasakan sakaratul maut. Lesannya tak pernah berhenti, innalil mauti la sakarat, innalil mauti la sakarat. Lisan Nabi SAW senantiasa mengucapkan sesungguhnya kematian ini amat menyakitkan. Bayangkan, manusia terbaik di atas muka bumi ini, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, manusia yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala, merasakan begitu beratnya, sakitnya sakaratul maut. Lantas bagaimana dengan kondisi kita nantinya di ujung usia kita, di saat detik-detik ajal akan menjemput kita semua? Kalaulah Nabi SAW dengan segala kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa, kesempurnaan kasih sayang kepada umatnya, hal itu semua tidak mampu menghadapi pedihnya, perihnya, sakitnya sakaratul maut, apalagi dengan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup perjalanan panjang kita ini dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dan menghindarkan akhir hayat ini dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, para orang tua yang kami muliakan, di atas mimbar yang terhormat ini, khatib juga ingin mengingatkan kepada ma'asyiral muslimin, terutama para orang tua, para pendidik, orang-orang yang punya tanggung jawab besar terhadap masa depan anak-anaknya. Ingatlah bahwasanya anak-anak kita adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas pundak-pundak kita. Sejauh mana kita mendidik mereka, maka kesitulah tujuan itu akan berlaku. Tidak ada kenikmatan jamaah yang dirahmati Allah yang paling agung melahirkan kesolehan anak-anak yang ada di lingkungan keluarga kita. Karena kesolehan anak-anak
kita itu adalah anugerah yang paling agung. Kesolehan mereka seringkali menjadikan hati kita bahagia. Kesolehan dan tanda tawa mereka seringkali menjadi pelipur lara di saat kita dirundung gelisah dan susah. Dan kesolehan mereka inilah yang selalu kita impikan dan kita harapkan, hingga menjadikan ruh kita akan menjadi lebih tenang di saat kita berada di liang lahat. Maka tidak sedikit di antara kita bersimpuh berharap kepada Allah agar kesolehan anak kita ini selalu mengiringi kehidupan kita hingga di akhir hayat. Begitu banyak keinginan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikaruniai nikmat keturunan. Hampir setiap upaya diusahakan, setiap ikhtiar ditunaikan, karena memang kesolehan anak ini adalah sebuah nikmat yang amat besar. Maka bagi saudara-saudara kita yang belum diberikan nikmat keturunan, bersabarlah. Jangan berkecil hati, karena setiap ikhtiar ini akan diganjar, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab usaha setiap orang mukmin tidak akan sia-sia. Dan bagi kita yang diberikan karunia anak dan keturunan, bersyukurlah. Perbanyak terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, bersyukur dengan lisan, pun bersyukur dengan seluruh anggota badan. Maka ini adalah titah dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat keturunan, tanamkan sedini mungkin nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, agar kelak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha adalah ladang pahala yang akan mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita berada di alam baka. Karena kesolehan anak-anak kita nantinya akan menjadi sebab Allah akan mempertemukan kita kembali di jannah. Bukankah ini yang kita harapkan selama kita hidup dunia, jamaah dirahmati Allah? Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah, jangan sampai abaikan kebersamaan kita, kesempatan kita bisa bercengkrama dengan anak-anak kita untuk menanamkan nilai-nilai agama yang baik untuk mereka. Sebab hilangnya kesempatan kita mendidik anak kita itu akan menjadi kehilangan aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Khalifah Al-Mansur pernah merasakan bagaimana ketika tahanan-tahanan politik dari Daulah Umayyah dijebloskan ke dalam penjara, maka dikirimlah satu kurir untuk bertanya kepada seluruh tahanan politik, ma asyaddu ma marrabikum fi hadha